Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Langkat adalah daerah yang luas dan subur serta kaya dengan sumber daya alam. Terdiri dari 23 kecamatan, di mana 9 kecamatan diantaranya terletak di daerah pesisir. Salah satunya adalah Kecamatan Pangkalan Susu. Nah, selanjutnya Pulau Kampai adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Susu. Desa ini termasuk desa yang terpencil. Tapi walaupun letaknya terpencil, desa ini juga memiliki sumber daya alam yang tinggi. Bahkan pada era 20 tahun yang lalu, desa ini sempat menjadi salah satu lumbung padi di Kabupaten Langkat. Artinya, desa ini memiliki lahan pertanian yang luas dan subur. Namun, sekarang karena rusaknya pintu air yang ada di sana, maka hasil panen mereka terus menurun. Selain lahan pertanian, desa ini juga memiliki lahan perkebunan dan hutan. Nah, sama seperti desa-desa yang lain, di desa Pulau Kampai juga sering terjadi permasalahan seperti KDRT, pernikahan anak di bawah umur, pencurian, dan sebagainya. Karena itu, sosialisasi dan penyuluhan hukum perlu dilakukan supaya masyarakat di sana tidak bodoh dan bisa lebih memahami tentang ketentuan hukum yang berlaku. Nah, terkait dengan ini, Lembaga Bantuan Hukum Rumah Inspiratif Kelana turun dan memberikan penyuluhan hukum Kamis 16 Juli tahun 2026. Ini tentu patut diacungi jempol. Ini tentu paten dan positif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kelana. Kali ini kita berada di Pulau Kampai. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Langkat itu luas, ya kan? Ada 23 kecamatan. Dari 23 kecamatan itu 9 diantaranya berada di daerah pesisir. Termasuklah ini Kecamatan Pangkalan Susu. Ada desa Pulau Kampai di sini. Menarik ini, ya kan? Kita baru sampai di desa Pulau Kampai. Ada apa saja di desa ini? Mari kita lihat dan saksikan. Yang jelas perjalanan kita tadi asik kan? Oke, mari. Sosialisasi dan penyuluhan itu dipimpin Abdul Muiz SH MH MCSP, Ketua LBH Rumah Inspiratif Kelana, sebagai narasumber. Didampingi Penasehat Rumah Inspiratif Kelana, Haji Kusdiantoro SHI. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Pulau Kampai Suratno, para kepala dusun, para tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan pengurus tim penggerak PKK Desa Pulau Kampai beserta warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pulau Kampai, kemudian Ketua BPD Desa Pulau Kampai serta anggota, kemudian Ibu Sekdes,
bapak-bapak kepala dusun dan seluruh perangkat desa Pulau Kampai serta ibu-ibu, bapak-bapak masyarakat desa Pulau Kampai yang pada sore hari ini kita berkumpul di kantor desa ini bertatap muka, berkenalan, berdialog untuk bersosialisasi tentang hukum ataupun memang ada hal-hal yang memang perlu kita diskusikan untuk penyampaiannya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat sekarang ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di kantor desa ini. Selawat berangkaikan salam, tak jemu-jemu kita juga aturkan kehariman junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga bacaan kita mendapat syafaat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Bapak Kades, Ketua DPD, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada kesempatan hari ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Haji selaku Dewan Penasehat kami bahwasanya awalnya perencanaannya memang pagi, tapi apabila buat kami hanya berencana kami tidak bisa menjalankan aktivitas tersebut untuk di pagi hari, dan insya Allah hari ini tetap juga kita laksanakan. Kami juga tadi berkomunikasi sama Pak Kades, sama kawan-kawan. Saya nggak enak ini sama Pak Kades, baru komunikasi, baru ada janji, kita batalkan, dan nggak enak, bagaimana lagi? Sementara kita ini kan yang dipegang kan kepercayaan, ucapan. Makanya bagaimana saya upayakan sama kawan-kawan, entahlah walaupun waktunya kita tertunda, kita upayakan hari ini. Walaupun pertemuannya tidak maksimal, setidaknya kita sudah bertatap muka hari ini, sudah bisa bertemu, bersilaturahmi. Kalaupun memang ada hal yang bisa kami bantu dari kami, bisa membantu bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, kami merasa sangat bangga. Kenapa? Kalau ustadz, guru ngaji, dia mengajar ngaji kepada murid-muridnya itu otomatis dapat pahala, karena mengajarkan anak-anak yang belum pandai mengaji sampai akhirnya dibawanya nanti mati, pasti mendapat pahala yang mengalir. Nah, beda dengan kami, Pak. Kami ini keahlian kami ini hukum. Ya walaupun juga kami pandai mengaji, tapi kan kami nggak punya murid mengaji nih. Kami cuma punya keahlian di bidang hukum. Kami orang bertanya terkadang sama kami pikir bertanya, Pak, gimana itu tindak pidana ringan? Kalau kami mencuri yang 100.000, 200.000 gimana? Kami ketangkap polisi apa enggak? Secara peraturan positif KUHP itu tidak mengikat ataupun tidak bisa dihukum. Rupanya yang nanya tadi dia ada etikat yang mencuri punya orang. Kami dapat dosa ya Pak. Kan begitu. Padahal kami memang menceritakan hukum yang berlaku. Nah, kami itulah yang kami hindari. Mudah-mudahan kami datang hari ini, kami bersosialisasi di hadapan ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini, ada pertanyaan-pertanyaan itu yang akan menjadi amal jariah kami dulu, Pak. Misalnya sosialisasi hukum, apa hal yang ingin dipertanyakan mengenai yang memang tadi kami sampaikan sama Pak Kades, yang memang sekarang ini di desa, di masyarakat yang tidak bisa dihindari apa, misalnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Apa banyak kekerasan dalam rumah tangga? Seperti apa jenis-jenisnya? Kemudian juga yang terjadi di masyarakat, selain pencurian ringan dan sebagainya, ada dia lagi yang memang terkadang itu tidak boleh atau bukan tidak boleh, hal yang dibenci sama Allah, tapi itu dilaksanakan oleh kita. Perceraian, siapapun tidak mau dalam rumah tangganya perceraian. Tapi terkadang karena memang itu sudah ketentuannya, tetap jadi juga perceraian tadi. Kemudian apalagi Bu yang terjadi? Ada lagi masyarakat sekarang ini remaja, karena ketangkalan remaja, kemudian karena media sosial, media online,
Remaja-remaja itu sudah meningkat tingkat kenakalan remajanya. Semalam kami baru sosialisasi di sekolah tentang kenakalan remaja juga. Kenapa? Karena kenakalan remaja itu meningkat dikarenakan dunia sosial tadi, dunia Facebook dan sebagainya meningkat. Kemudian penyebab kenakalan remaja tersebut terjadilah terkadang pernikahan. Anak di bawah umur, masih SMA, masih umur di bawah 19 tahun, akhirnya juga mereka menikah. Kenapa? Karena keterpaksaan. Gimana Pak? Udah terpaksa, udah nggak bisa lagi. Itu sering terjadi di masyarakat. Bukan baru, sekarang masih saya tangani. Di daerah Kecamatan Baworo itu, kalau boleh dikatakan mendominasi masyarakat ataupun anak SMA yang baru kelas 1, kelas 2 itu tidak tamat sekolah, terpaksa harus menikah. Datang orang tuanya, Pak, tolong Pak, anak saya mudah menikah. Kenapa? Udah duluan, udah begini, udah mau dibawa ke kantor tua, ditolak. Kenapa? Umurnya baru 17 tahun, umurnya baru 18 tahun, nggak bisa. Nah, ini sering terjadi di masyarakat. Jadi hal-hal seperti inilah kami datang kemari di hadapan ibu-ibu untuk menyampaikan sosialisasi tentang KDRT, perceraian, isbat nikah, kemudian sengketa warga dan sebagainya yang bermasalah, ataupun yang tadi kami bicarakan juga sama Pak Ustaz tentang isbat warisan, hal-hal yang memang ada namanya sengketa hukum. Apabila memang di desa atau di masyarakat memang sudah menjadi terkadang bukan kita inginkan, tapi itu yang terjadi. Hari inilah kami bisa menerima, atau hari inilah kami berkunjung di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu untuk berdiskusi apa rupanya kendalanya atau motif-motifnya dari masyarakat, atau misalnya anak di bawah umur dan sebagainya, kenakalan remaja. Jadi hari inilah kami ingin berdiskusi, ingin memberikan sedikit ilmu kami yang bermanfaat tentunya ya, walaupun itu nanti yang saya bilang pertama tadi, ini ada yang bertanya masalah pencurian atau segala macam. Pokoknya dia gimana untuk mencuri karena supaya jangan ditangkap, kan begitu. Kami nggak tahu, nah itu kan menjadi dosa bagi kami. Jadi bukan hal seperti itulah yang kami inginkan. Nah baik, selanjutnya saya sampaikan kembali bahwasanya untuk saat ini kepengen juga saya tahu ini kepala dusun yang hadir di sini ada berapa orang? Semua hadir ya? Berarti dari kepala dusun hadir, kemudian perangkat desa juga hadir. Artinya apa? Karena memang yang disampaikan dari Pak Ustaz, kami juga ada setelah tahu dengan Bapak di Kabupaten Langkat. Kemarin kami diberikan data tentang Puspapung desa, tentunya sudah ini disampaikan Pak Kades sudah terbentuk. Kalau memang ini nanti kita mau adakan continue pendampingan, kami bersedia untuk kita diskusi dua arah, mungkin dari Puspapung untuk bapak-bapak kepala dusun ataupun tokoh masyarakat sini yang memang nanti terkendala hukum, apa yang memang ingin ditanyakan ataupun nanti apa hal-hal kendala hukum di sini, kami bersedia untuk memfasilitasi itu. Kenapa? Karena memang LBH kami ini, lembaga bantuan hukum kami ini, kami sifatnya independen Pak. Kami bukan seperti kejaksaan yang datang kemarin oleh disampaikan Pak Kades, bukan dari pengadilan, bukan dari kepolisian. Kami independen. Kami bergerak atas nama lembaga kami, bukan kami dibiayai oleh negara, tapi kami memang punya niat yang baik untuk berdiskusi, untuk bertatap muka kepada ibu. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kami nantinya, seperti itu. Dan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi bahwa kami sudah bergerak ini melalui desa-desa, kemudian di sekolah untuk bersosialisasi. Kalau di sekolah itu tentang kenakalan remaja, bahaya narkoba, bullying dan sebagainya, tentunya beda dengan untuk di masyarakat kita. Tentunya dengan hukum yang berlaku. Andai kata misalnya nanti bapak-bapak kepala dusun atau ibu-ibu yang punya masalah,
boleh nanti menghubungi kami, boleh dicatat nomor handphone kami kalau memang diperlukan, kami kasih nomor. Jadi kita sharing nantinya setelah kami pulang pun apa segala macam, silakan nanti menghubungi kami. Karena yang namanya hukum ini tidak sebatas yang kita ketahui kecil, besar masalah itu bisa diselesaikan di komunikasi lanjutan seperti itu. Kemudian juga kami sampaikan bahwa sedikit lagi perlu kami sampaikan yang kembali bahwasanya kami dari tim LBH Kelana ini ada 6 orang, tapi ada 2 yang belum bisa hadir, belum bisa untuk bertatap di hadapan Ibu. Saya kembali sampaikan bahwasanya belum ini ya, saya tadi ya belum perkenalan ya Pak ya, lupa saya. Jadi baik, nama saya Abdul Muiz SHM HCMSB. Kemudian aktivitas saya sehari-hari selain sebagai Ketua LBH Kelana Kabupaten Langkat, kemudian saya juga sebagai pengacara advokat di Kabupaten Langkat di kantor hukum Abdul Muiz SH. Kemudian aktivitas saya juga sehari-hari sebagai mediator non hakim di Pengadilan Agama Wijaya. Jadi mediator non hakim itu tugasnya bukan hanya untuk menceraikan orang, tapi memediasi orang yang mau bercerai, dijumpakan. Kita upayakan untuk berdamai. Kalau memang masih bisa upaya damai, tetap kita akan laksanakan. Kemudian juga saya juga aktivitas saya sebagai mediator non hakim di Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Aceh. Nah, di Aceh ini memang lebih banyak perkara tanah di Aceh ini. Jadi bukan perceraian ya, karena Pengadilan Negeri lebih banyak perkara-perkara perdata, perkara-perkara tanah yang diselesaikan di sana. Jadi mungkin itu kegiatan rutinitas saya sehari-hari. Selain dari LBH ini, tentu ada rutinitas saya sehari-hari yang saya laksanakan. Jadi karena memang ini tadi waktu ada bisa luang, belum saya ada jadwal sidang dan sebagainya, maka kami upayakanlah teman-teman kita jadwalkan dengan Pak Kades hari Kamis dan hari ini bisa terlaksana. Ya, apa tanggapan masyarakat terkait sosialisasi dan penyuluhan hukum LBH Rumah Inspiratif Kelana tersebut? Mereka menyambut baik. Buktinya banyak yang menanggapi dengan bertanya tentang banyak hal terkait dengan hal-hal dan permasalahan yang sering terjadi di desa Pulau Kampai. Di bawah 2.500.000 bisa dipidana. Apa bedanya dengan pasal 297? Itu dikenakan 1 tahun kurungan, memasukkan rumah dan lingkungan. Apa bedanya antara dua pasal ini? Kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tanya kepada Miss, banyak kejadian Pak, seperti kasus-kasus yang di desa ini. Bapak kami sehat ya Pak, satu. Banyak kejadian kasus-kasus yang di desa ini kami selesaikan Pak, tidak sampai ke polsek atau pengadilan. Nah, selesainya di sini kami selesaikan Pak secara musyawarah mufakat. Tapi ada juga kadang-kadang kasus yang tidak bisa kami selesaikan. Ada yang kadang-kadang terlalu kuat, ada pendampingnya di atas sana, sehingga sampailah ke polsek. Sampai polsek itu Pak, terjadilah RJ atau restricted justice gitu Pak. Sehingga setelah itu cabut perkara. Yang saya mau tanyakan Pak, apakah setiap cabut perkara itu harus kita bayar Pak? Ya, itu yang pertama. Karena semalam kejadian saya itu bayar itu Pak. Ya, jadi saya lihat-lihat seperti di media massa atau televisi itu tidak dikenakan biaya. Ya. Jadi saya mau tanya, yang mana yang benar ini Pak? Bukan Pak ya. Banyak kali kami dengan palsu, payah dengan pertanyaan. Yang kedua,
Saya mau nanya ini Pak, ada Retus Justice. Apa perbedaan Retus Justice RJ sama Retus Justice kabulator itu Pak? Kabulator apa namanya? Nah, kalau saya itu saya ada dengar seperti MBG semalam yang terlibat korupsi itu. Dia itu bisa jadi Retus Justice kabulator itu. Apakah perbedaannya itu Pak? Ya, selanjutnya apa pula tanggapan Kepala Desa Pulau Kampai Suratno? Oke Pak, izin Pak, saya mau tanya-tanya sedikit lah ya kan, sebelum kita berpisah ini, kira-kira apa tanggapan Bapak dengan kehadiran tim Kelana nih Pak? Jadi sebenarnya hari ini saya juga tidak menyangka ini suatu berkah Iya betul. bagi kami dan umumnya masyarakat Pulau Kampai. Datang apa enggak nih Pak ya? Itu jadi kita juga tadinya hanya memahami berkecimpung masalah hukum, ternyata tidak masalah itu saja. Jadi tadi setelah kita melaksanakan kegiatan ini banyak hal-hal yang kami dapat dan memang bermanfaat untuk masyarakat kami dan juga untuk pemerintahan kami, karena jujur masalah hukum yang berkaitan dengan masyarakat, saya selaku kepala desa juga banyak yang belum paham. Jadi tadi sudah ada pencerahan. Sementara itu masalah ada aja Pak kan? Ya, karena kan ya jujur kalau namanya di masyarakat ini, apalagi kita kan tergolong desa 3T. Jadi itu masalah hukum itu kadang-kadang beliau tertujunya kepada pemerintahan desa. Jadi sedapat mungkin kita dapat menyelesaikan secara musyawarah. Iya betul Pak. Satu lagi Pak, terakhir nih. Apalagi lah kira-kira yang mau Bapak sampaikan sebelum kita akhiri ini kan? Pak, jadi mungkin ada untuk Bapak saran ini kan? Sebenarnya begini Pak, saya ini mungkin bicara sekupnya luas ya kan. Luas artinya desa yang menjadi tanggung jawab saya selaku kepala desa. Jadi sebenarnya Pak, kalau tadi saya ditanya unek-unek saya, ya otomatis mencakup seluruh desa Pak. Iya betul. Desa ini. Jadi kalau saya ceritakan sebenarnya sehari nggak selesai nih Pak. Iya betul. Tapi saya ambil yang inti aja lah. Ya kan? Jadi untuk diketahui Pak, Desa Pulau Kampai itu adalah termasuk tergolong desa 3T. Tapi sebenarnya kami terisolasinya itu karena tidak ada jembatan, itu aja Pak. Mungkin hasil bumi kami ini untuk dibawa keluar itu kos biayanya terlalu besar, dan untuk pembelian barang dari luar di sini tinggi. Jadi itu sebenarnya kendala kami. Habis itu kalau ada jembatan penghubung itu rupanya, nah itu kalau jembatan itu penghubung, jadi otomatis barang-barang kita, hasil-hasil bumi kita itu keluar tidak melalui penyeberangan, dia langsung dibawa ke mobil. Nggak masuk jarak titik itu kurang lebih 180. Memang ini sudah lama Pak ya kita ajukan. Udah ya, dari ajukan ya. Sudah kita ajukan terus. Cuman kemarin berita terakhir yang kita terima, insya Allah tahun ini jembatan itu katanya dibangun. Dan kami berdoa terus, memang terwujud ya Pak ya. Terwujud. Itu dan mudah kalau itu atau mungkin walaupun misalnya terkendala lagi atau tertunda 2027. Gitulah. Jangan pula semakin jauh ya. Jadi mudah-mudahan itulah harapan kami dari pemerintah. Ya kami Desa Pulau Kampai ini ya desa terisolir, tapi SDA sumber daya alam kami betul-betul melimpah. Karena kami walaupun desa kepulauan, kami punya pertanian itu 850 hektar Pak. Dan dulu katanya lumbung pada tahun 90-an kita termasuk salah satu desa lumbung padi di Kabupaten Langkat. Itu karena memang waktu itu drainase, terus kemudian saluran air itu memang masih bagus. Dan ini memang karena sudah terlalu lama dan tidak diperbaiki, sehingga air asin dari laut itu masuk Pak. Sehingga hasil panen itu betul-betul sangat sangat sedikit. Itu Pak. Jadi mudah-mudahan nih didengar nih Pak. Jadi harapan pemerintah nih Pak, dan saya mewakili seluruh masyarakat Pulau Kampai, salah satu tugas pokok pemerintah itu adalah menciptakan lapangan pekerjaan, memberi rakyatnya makmur. Dan mungkin kalau saya selaku kepala desa Pak, nggak mungkinlah saya memberi uang masyarakat supaya makmur. Tapi dengan dibangunnya pintu air yang ada di pertanian kami, insya Allah itu secara tidak langsung masyarakat kami akan makmur. Lapangan pekerjaan pun akan terbuka. Itu Pak. Terima kasih Pak.
Semoga terwujud. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ya kan. Amin. Oke, Pak. Demikianlah, semoga penyuluhan hukum ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Pulau Kampai, dan semoga tayangan ini juga bermanfaat bagi kita semua. Pagi hari minum jus nangka, siangnya perutku mules rasanya. Kalau bukan kita semua, siapa lagi yang akan membangun desa? Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat berhoki ya kan, lagi datangkan gitu. Walaupun nanti belum tahu jadwalnya, tapi mudah-mudahan Ardi sama Pak Sutiman saya ikut ya. Oke, selanjutnya yang tak kalah menariknya, kami juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum di Kecamatan Secanggang. Tapi kali ini sosialisasi dan penyuluhan hukum ini digelar di sekolah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kelana, keliling Langkat dan Sumatera Utara nih ceritanya. Hari ini kita berada di Desa Karanggading. Ini untuk meliput kegiatan portasi, forum, takruf, dan orientasi peserta didik baru. Jadi di sini ada siswa SD, SMP, dan SMA. Tapi yang akan kita liput nih kegiatan portasinya yaitu dari pelajar SMA Muhammadiyah 20 Secanggang dan SMP Muhammadiyah 10 Karanggading. Mari kita saksikan kegiatannya. Apa itu yang disosialisasikan? Ya, tentang bahaya narkoba, judi online, dan bullying. Tujuannya ya agar anak-anak tidak terjerat dan terjerumus ke dalamnya. Sosialisasi dan penyuluhan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tawuran dan perkelahian siswa di sekolah. Lalu untuk mencegah bahaya narkoba dan judi online serta bullying. Selain itu juga untuk mendorong anak-anak agar lebih memahami tentang bahaya sosial media bagi mereka yang masih di bawah umur. Jadi sosialisasi ini dipimpin oleh Ketua LBH Ummah Inspiratif Kelana sebagai narasumbernya, yaitu Bapak Abdul Muiz SH MH CMSP. Ya, singkat saja, hanya sekitar 1 jaman saja. Itu dilakukan biar anak tidak jenuh. Yang penting mereka paham dan insya Allah tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti bullying, main judi online, tawuran, terlibat narkoba, dan lain sebagainya. Kita di sini ya, jangan ini. Baik, selanjutnya karena sudah jam berapa kita? Jam 11. Kita kasih sedikit relax supaya tenang-tenang sedikit bisa. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materinya tentang bullying narkoba. Baik, beberapa mungkin bisa kita ambil dari materi Bapak tadi, bahayanya bullying dan narkoba. Jadi bagi teman-teman, saya harap untuk menghindari hal tersebut, karena itu hal yang sangat negatif dan sangat dilarang bagi kaum remaja kita sekarang. Baik, mungkin saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya Muhammad Hafiz selaku moderator di sini berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, demikianlah, semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga pendidikan di Kabupaten Langkat bisa lebih baik lagi, walaupun di sana sini masih ada kekurangan dan permasalahan yang terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.